Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Fitri. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran akidah akhlak, yaitu tentang perilaku terpuji. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran selanjutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan pentingnya akhlak berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Kemudian yang terakhir yaitu menjelaskan bentuk akhlak dari berhias, berpakaian, bertamu, perjalanan, dan menerima tamu. Materi pembelajaran pada hari ini yaitu tentang perilaku terpuji. Nah, sebelum Ibu jelaskan apa pengertian dari perilaku terpuji, siapa yang sudah tahu dan paham apa pengertian dari perilaku terpuji? Yang dimaksud dengan perilaku terpuji merupakan suatu bentuk tindakan ataupun perbuatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara berhias, berpakaian, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu yang sesuai dengan ajaran Islam. Mari kita simak materi pembelajaran selanjutnya. Yang pertama yaitu berpakaian. Dalam bahasa Arab, pakaian disebut dengan libas. Sedangkan menurut istilah, pakaian adalah sesuatu yang dipakai baik baju, selendang, kerudung, ataupun yang lainnya untuk menutupi tubuh seseorang. Nah, dalam ajaran Islam, berpakaian digunakan untuk menutupi aurat seseorang. Aurat ini merupakan sesuatu yang tidak boleh nampak kepada orang lain yang bukan mahramnya. Yang kedua yaitu berhias. Nah, dalam istilah bahasa Arab, berhias dikenal dengan sebutan tazayun. Nah, definisi dari berhias sendiri merupakan usaha untuk memperelok diri dengan menggunakan pakaian ataupun yang lainnya agar terlihat bersih, rapi, indah, sehingga tidak menurunkan derajat kemanusiaannya seseorang. Nah, dari definisi tersebut, Islam tidak melarang seseorang untuk berhias, dan bahkan berhias merupakan bentuk dari akhlak terpuji, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Sebagaimana yang kita ketahui pada zaman sekarang ini, orang akan memandang kita itu dari segi luarnya. Ketika kita sudah berhias, terlihat bersih, rapi, indah, maka kita tidak akan direndahkan oleh orang lain. Yang ketiga yaitu perjalanan. Nah, perjalanan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah rihlah. Nah, definisi dari perjalanan sendiri merupakan aktivitas seseorang untuk keluar dari rumah menggunakan kaki atau alat transportasi lainnya dengan tujuan tertentu. Yang keempat yaitu bertamu dan menerima tamu. Nah, dalam istilah bahasa Arab, bertamu dikenal dengan sebutan istadafa yastadifu. Sedangkan menurut istilah sendiri, bertamu merupakan berkunjung ke rumah orang dengan tujuan tertentu. Banyak sekali manfaat yang didapatkan dengan adanya bertamu. Salah satunya yaitu menjalin hubungan harmonis antar masyarakat. Bertamu merupakan salah satu usaha untuk mempererat tali silaturahmi antar masyarakat, di mana dalam Islam dianjurkan agar kita saling menyambung tali silaturahmi. Sedangkan istilah dari menerima tamu yaitu kedatangan orang yang bertamu, melawat, atau berkunjung. Selanjutnya yaitu bentuk akhlak berpakaian dan berhias, di mana akhlak dari berpakaian yaitu menutup aurat.
Nah, aurat sendiri dalam istilah bahasa Arab mempunyai arti yaitu telanjang, aib, tercela. Sehingga dalam ajaran Islam, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan diwajibkan untuk menutup auratnya. Aurat yang terbuka akan menimbulkan perbuatan yang tercela. Oleh karena itu, dalam berpakaian dan berhias, seseorang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita akan berpakaian, akan berhias, tidak boleh mempunyai niat untuk dipamerkan, untuk menarik perhatian seseorang. Seperti itu tidak boleh. Kemudian yang kedua yaitu menutup aurat, di mana batas aurat dari seorang laki-laki yaitu antara pusar sampai dengan lutut. Sedangkan untuk perempuan yaitu semua anggota tubuh kecuali telapak tangan dan wajahnya. Yang ketiga yaitu tidak tembus pandang dan terlalu ketat. Nah, ketika kita akan memilih pakaian yang kita gunakan, harus diperhatikan juga bahan dari kain yang digunakan untuk pakaian kita, agar aurat kita bisa tertutupi. Yang keempat yaitu tidak berlebihan dalam berpakaian. Misal, kita berangkat ke sekolah, pakaian yang kita gunakan yaitu seragam sekolah, kemudian berhias sewajarnya saja seperti anak sekolah, tidak seperti orang yang mau kondangan. Kemudian yang kelima yaitu tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Yang keenam yaitu tidak menyerupai agama lain, sebagaimana yang terdapat pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qanna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dulu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Selanjutnya yang kedua yaitu akhlak dalam perjalanan. Adapun akhlak dalam perjalanan yaitu yang pertama, hendaknya perjalanan yang dilakukan dengan tujuan yang jelas. Artinya, perjalanan yang kita lakukan itu diniatkan karena Allah, bukan hanya karena untuk maksiat. Kemudian yang kedua yaitu mempertimbangkan keamanan dan keselamatan, baik fisik, kehormatan, akhlaknya maupun agamanya. Yang ketiga yaitu tidak membebani dan merepotkan orang lain. Nah, ketika kita hendak melakukan perjalanan, maka kita harus mempunyai bekal untuk perjalanan agar tidak merepotkan orang lain. Kemudian yang keempat yaitu bermusyawarah dan sholat istikharah. Selanjutnya yaitu mengembalikan hak dan amanat kepada pemiliknya. Ketika kita mempunyai amanah, ketika kita mempunyai hak kepada orang lain, maka kita harus mengembalikannya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya yaitu wanita tidak boleh pergi seorang diri tanpa didampingi mahram. Yang ketujuh yaitu takbir 3 kali dan berdoa. Dan yang terakhir yaitu sholat 2 rakaat setelah tiba dari berpergian. Yang ketiga yaitu akhlak bertamu. Nah, akhlak bertamu merupakan suatu tindakan bagaimana cara kita untuk bertamu ke rumah orang. Yang pertama yaitu masuk ke suatu rumah dengan mengucapkan salam. Yang kedua yaitu masuk rumah melalui pintu depan. Misal, ketika kita mengucapkan salam, kemudian si tuan rumah tidak menjawab dari salam kita, maka kita tidak boleh langsung menuju ke pintu yang belakang. Kemudian yang ketiga yaitu duduk setelah dipersilahkan dengan sopan. Jadi, ketika tuan rumah belum mempersilahkan kita duduk, kita tidak diperbolehkan untuk duduk terlebih dahulu. Kemudian yang keempat yaitu apabila ada tamu lain datang, hendaknya kita berdiri dan menyalaminya kemudian duduk kembali.
Yang kelima yaitu melihat situasi tuan rumah. Apabila keadaan dan situasi yang kurang mendukung, sebaiknya segera pulang. Nah, jadi kita sebagai tamu juga harus mengetahui situasi dan kondisi dari si tuan rumah. Ketika situasi dan kondisi dari tuan rumahnya tidak mendukung, maka kita harus sadar diri dan segera untuk pulang. Yang kelima yaitu memilih waktu bertamu yang tepat. Artinya, kita sebagai tamu juga harus memahami kapan waktunya orang sedang istirahat. Jadi, ketika kita bertamu tidak akan mengganggu waktu istirahatnya si tuan rumah. Dan yang terakhir yaitu akhlak menerima tamu. Yang pertama yaitu menjawab salam. Ketika ada tamu, maka kita harus wajib menjawab salamnya. Yang kedua yaitu menghormati semua tamu yang datang dengan ikhlas. Jangan sampai ketika ada tamu orang yang tidak kita sukai, kemudian kita berperilaku tidak sopan. Yang ketiga yaitu menerima tamu dengan muka yang manis dan ramah tamah. Kemudian yang keempat yaitu jika tamu sedang menyampaikan sesuatu, hendaklah ditanggapi dengan sikap yang sopan dan menyenangkan. Yang kelima yaitu memberikan suguhan. Misal kita tidak mempunyai apa-apa, kemudian tidak punya uang, hanya dengan segelas air putih bisa dijadikan untuk suguhan bagi tamunya. Kemudian yang keenam yaitu apabila tamu hendak pulang, sebaiknya diantar sampai halaman dan meminta maaf jika terdapat kekhilafan. Dan yang terakhir yaitu mendoakan dan mengucapkan selamat jalan, seperti hati-hati, semoga selamat sampai tujuan, seperti itu. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dari awal hingga akhir bisa bermanfaat dan barokah. Jangan lupa tetap belajar dan terus semangat. Mari kita baca hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri materi pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.